Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan syarah dari kitab Al-Manzuma Al-Ha'iyah fi Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Al-Fauzan Fidhahallahu Ta'ala. Pada pertemuan kita yang telah lalu, kita telah menjelaskan masih bait-bait awal dari bait Al-Ha'iyah oleh Imam Abu Bakar Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani rahimahullah ta'ala. Ini tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah dan ikutilah oleh kamu petunjuk al-huda. Dan telah berlalu apa yang dimaksud dengan al-huda di sini, yaitu apa yang diutus dengannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu dari ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, dan ad-dinil haq, dan amalan saleh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun." At-Taubah ayat 33. Dan telah berlalu juga dari pembahasan al-huda atau hidayah tersebut dari jenis pembagiannya. Itu jenis yang pertama, hidayah ad-dalalah wal irsyad wa bayanil haq. Yang dimana ini adalah hidayah jenis pertama yang umum, yang Allah memberikan seluruh makhluknya, ya, dari kalangan makhluk yang diberikan beban taklif ini. Ya, dari bentuk Allah telah memberikan hidayah kepada manusia tersebut seluruhnya. Ya, ini menjelaskan mereka kebenaran dan menampakkan kepada mereka kebenaran. Kemudian setelah itu, ya, ada di antara mereka yang menerima, ada yang tidak. Dan adapun yang menerima, walhamdulillah wa taufiq min indillah, dan ini masuk kepada hidayah jenis kedua. Itu hidayah taufik wal ilham lil amal bil haq wa tamassuk bihi. Itu jenis hidayah kedua, di mana seseorang tersebut diberikan hidayah taufik oleh Allah Ta'ala untuk beramal dengan kebenaran tersebut dan berpegang teguh dengannya. Jadi khusus, tidak lain, hanya orang-orang yang beriman dari makhluk yang Allah kehendaki dengannya. Dan ini juga hidayah jenis kedua yang tidak memiliki kecuali hanya Allah Ta'ala yang memiliki hidayah hati-hati manusia tersebut. Dan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, ini hidayah taufik, ya, wal ilham, terhadap siapa yang kau cintai ya Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah siapa yang dia kehendaki, dan dia maha berilmu siapa yang mendapat petunjuk. Dan hidayah dalalah wal irsyad wa bayanil haq, dari hidayah pertama ini dimiliki oleh Rasul, para anbiya, dan para ulama, yang dimana mereka seluruhnya bisa menjelaskan kebenaran dan menunjukkan kebenaran tersebut dan menjelaskannya. Dan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 52, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Artinya dari sisi bentuk beliau memberikan hidayah kepada manusia, menjelaskan kebenaran dan menampakkan kebenaran dengan dalilnya dan menuntunnya. Kemudian kata Syekh selanjutnya, Shalih Fauzan, dengan syarahnya di sini, "Wa rubbama yaqulu qailun limadha qala Allah jalla wa ala li nabiyhi fi ayatin wa innaka latahdi wa qala fil ayatil ukhra
innaka la tahdi man ahbabta. Alaysa hadha ta'arudan? Jadi terkadang ada orang yang berkata, kenapa Allah berkata pada surat Al-Qasas ayat 56 yang kita bacakan tadi dari dalil hidayah yang jenis kedua ini, itu bahwasanya ya Allah menetapkan bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam hidayah. Kemudian dalam ayat yang lain ya dalam surat Al-Syura ayat 52 di mana Allah menetapkan bagi nabinya hidayah jenis yang pertama. Ya, innaka la tahdi. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa innaka la tahdi man ahbabta. Ya, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki atau kepada siapa yang ya kita ulangi. Jadi di sini seandainya ada orang berkata, kenapa Allah berkata dalam firman-Nya kepada nabinya dalam ayat surah Asy-Syura 52 yang kita bacakan tadi, wa innaka latahdi, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberikan hidayah ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Dan di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Qasas 56 Allah mengatakan kepada nabinya, innaka latahdi man ahbabta, engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah siapa yang engkau cintai. Bukankah ini suatu pertentangan ayat demikian? Al-jawab kata Syekh, laisa hadha ta'arudan, hasya wa kalla. Bal qawluhu ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, ya'ni tadullu wa turshidu wa tubayyin. Wa qawluhu ta'ala innaka latahdi man ahbabta, ya'ni la taqdiru ala tawfiqin nasi wa qubulihimul haqq. Wa hadha la yaqdiru alaihi illa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ta'aruda bainal ayatain wa innama tata'arudu 'inda man la ilma 'indah. Amma al-basiru bil Qur'an wal basiru bil ilm fala yata'aradu 'indahu al-Qur'an was sunnah. Fal Qur'anu la yata'aradu abadan was sunnatu la tata'aradu li'annahuma tanzilun min hakimin hamid. Walakin asy-sya'na fi alladhi yafhamu wa yajma'u bainal adillah. Jadi jawabnya kata Syekh, tidak ada dalam kedua ayat ini pertentangan. Sekali-kali tidak, kata Syekh. Bahkan firman Allah Ta'ala di dalam penetapan hidayah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, yakni maksudnya di sini engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya engkau menunjukkan dan menuntun dan menjelaskan hidayah kebenaran tadi. Adapun firman Allah wa innaka latahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Maksudnya di sini kamu la takdiru, tidak mampu untuk memberikan taufik kepada manusia wahai Muhammad Rasulullah sallam dan berikan penerimaan kebenaran terhadap manusia tadi. Artinya kamu tidak mampu demikian, berikan kepada manusia untuk bisa mereka menerima kebenaran dan kecocokan. Ya. Dan ini tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan ya kebenaran ini kepada manusia untuk menerimanya dan mengamalkannya. Maka tidak ada pertentangan di antara dua ayat tersebut. Hanya saja pertentangan itu terjadi di sisi orang yang tidak ada ilmu di sisinya. Adapun orang yang basir, yang berilmu dengan Al-Quran dan ya basir, memiliki cahaya dengan ilmu, maka dia tidak ada pertentangan di sisi Al-Quran dan Sunnah sama sekali. Ya, karena Al-Quran tidak ada pertentangan selamanya. Demikian juga As-Sunnah. Karena keduanya adalah wahyu yang turun dari Hakimin Hamid, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi urusan perkara tersebut ya bagi siapa yang terdapat di dalamnya pemahaman, yang bisa memahami dan mengumpulkan dan mengkompromikan di antara dua ayat tersebut atau dari dalil-dalil yang seakan bertentangan. Ya, jadi Al-Quran dan Sunnah selamanya tidak ada pertentangan. Karena dia adalah wahyu yang mudah dipahami ya dan dimengerti dari orang yang memiliki ilmu dan basirah. Kemudian perkataan Imam Abu Bakar bin Abdullah Sijistani rahimahullah taala selanjutnya, wala taku bid'iyan. Qauluhu wala taku bid'iyan. Dan janganlah kamu menjadi seorang ya pelaku bid'ah.
Ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, hada nahyun. Ini adalah larangan. Jangan kamu menjadi pelaku bid'ah. Wal bid'i nisbatan ilal bid'ah. Wal bid'atu ma uhditha fid dini mimma laysa lahu aslun fi kitabillah aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi bid'ah disandarkan kepada bid'i, disandarkan kepada bid'ah. Wal bid'ah, sementara bid'ah itu adalah suatu perkara yang diadakan di dalam agama. Ingat sekali lagi, suatu perkara yang diadakan, diciptakan di dalam urusan agama. Dari apa yang tidak ada padanya asal di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan seseorang picik dan sempit pemahamannya dan memahami bid'ah sebagaimana orang-orang jahil di dalam memahami ini. Terlebih orang-orang ahlu bid'ah atau orang-orang yang dungu, yang tidak mengerti bid'ah, yang sehingga dia globalkan bid'ah tersebut seluruhnya bid'ah. Padahal di sini Nabi mengatakan dalam urusan agama, wallahu nahana 'anil ibtida' fid din, dan Allah melarang kita dari yang mengada-ada di dalam agama. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzarana minal ibtida' fid din, dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperingati kita dari berbuat bid'ah di dalam agama. Fallahu jalla wa ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Al-Maidah ayat 3. Fad-dinu kamilun la yahtaju ila an tudhifa ilayhi asya'a tastahsinuha aw tuqallidu fiha ghairaka mimma laysa 'alaihi dalilun min kitabin aw sunnatin litataqarraba biha ila Allah kal adhkari al-bid'iyyati was salawati al-bid'iyyati wa jami' anwa'il taqarrubi wa jami' anwa'it taqarrubi ila Allah idza lam yakun 'alaihi dalilun fa huwa bid'atan atau fa huwa bid'atun. Jadi di sini Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam firman-Nya, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku. Ya, wa raditu lakumul Islam dinah, dan telah kuridai Islam sebagai ya agama bagi kalian. Dan ini ayat juga sebagaimana dikatakan Imam Malik ya dalam sebuah athar beliau, man ibtada'a fil Islam bid'atan ya hasanatan yaraha hasanatan ya faqad za'ama anna Muhammadan ya anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya khana risalatah. Faqad za'ama anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalatah lianna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinah. Ya famakana lam yakun atau famakana ya lam yakun hadha ad-din fama lam yakun yawma idin dinun ya falaysa lahu ya dinun ya falaysa al-yawma dinan atau kama qala rahimallahu taala. Jadi barang siapa yang berbuat bid'ah ya satu bid'ah dalam Islam, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan, yang dia menyangka bid'ah tersebut baik, kata Imam Malik rahimahullah taala, Imam Darul Hijrah ya, maka dia telah mengklaim, menganggap Muhammad telah berkhianat di dalam menyampaikan risalah wahyu ini. Karena Allah telah mengatakan dalam firman-Nya, dan ini dibacakan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Hajjatul Wada ya, ayat ini sambil dipersaksikan dan ditunjukkan kepada manusia. Ya, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku dan telah kuridai Islam sebagai agama bagi kalian. Maka apa-apa yang tidak itu bukan bahagian agama ketika itu di zaman Rasulullah SAW, maka pada hari ini juga bukan bahagian dari agama. Artinya apa yang diciptakan manusia pada hari ini yang itu bukan bahagian dari agama dan tidak ada datang dari Rasulullah SAW ketika itu, maka itu bukan agama, amalan, ibadah dan sebagainya. Maka itu adalah bid'ah. Dan ini sangat jelas peringatan keras dari perkara bid'ah, dan para a'immah ya a'immatul huffaz dan a'immatul Islam ya, di dalam perkara ini, dan imam empat yang madhab seluruhnya mengembalikan kepada hadis, kepada sunnah ya. Tidak ada perkara bid'ah yang diciptakan pada zaman-zaman ya setelah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fad-dinu kamilun la yahtaju ila an tudhifa ilaihi. Jadi kata Syekh hafizallahu taala, din agama ini telah sempurna. Tidak butuh kepada penambahan kepadanya sesuatu perkara yang di mana perkara tersebut kamu menganggapnya baik atau kamu taklid di dalamnya selain kamu. Jadi agama setelah sempurna dan tidak butuh kamu menambahkan di dalamnya sesuatu hal-hal dan kamu menganggap baik dan kamu taklid di dalamnya kepada orang selain kamu dari yang tidak ada dalil hujjah pondasi tegak di atasnya dari perkara yang diciptakan tersebut dari Al-Quran dalil dan tidak pula dari sunnah, tidak ada datang dalamnya, maka tidak boleh demikian. Ya, tidak boleh sekali-kali seorang bersandarkan dengan sesuatu yang dia ada-adakan tersebut yang tidak ada dalil dari Al-Quran dan sunnah, yang dimana engkau menjadikan itu sebagai kedekatan ibadah, ya, ketaatan dengannya kepada Allah Ta'ala. Ya, seperti yang adakan bid'ah, ya, pada manusia sekarang dan juga sebelumnya, zikir-zikir bid'ah, bukan zikir-zikir jamaah, ya, atau zikir-zikir bid'ah yang tidak ada datang dalam sunnah dan praktek amalan Nabi dan para sahabat. Dan salawat-salawat bid'ah, ya, salawat-salawat diajarkan Nabi sangat jelas, ya, tidak ada salawat-salawat, ya, na'riyah atau salawat, ya, badariyah dan sebagainya, ya, dari salawat-salawat yang sangat banyak, dah bahkan terdapat kesyirikan di dalamnya dari bentuk pengkultusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan derajat setara dengan Allah Ta'ala. Dan seluruh jenis apapun dari ketaatan taqarrub kepada Allah Ta'ala ketika tidak ada di atasnya dalil, maka itu adalah bid'ah. Maka itu adalah bid'ah. Walau kanat niyatu sahibihi hasanatan, walaupun niat pelakunya mengamalkan amalan ibadah tadi baik, wa yuridul ajar, dan dia mengharapkan pahala, wa yuridul thawab, mengharapkan ganjaran, wala yuridul mukhalafah, dan dia tidak menginginkan penyelisihan. Tapi ketika amalannya menyelisihi, maka ia tetap dikatakan bid'ah. Walaupun niatnya tersebut baik, ya, dan menganggap itu adalah suatu kebaikan, menjadikan itu adalah amalan yang bisa diterima, tapi ketika menyelisih, maka itu adalah dikatakan bid'ah. Dan ini sebagaimana dikatakan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dan sebagian ulama salaf, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Seluruh bid'ah itu sesat walaupun manusia menganggap itu baik. Ya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga mengatakan dalam sebuah athar beliau, ikuti yang sudah ada dari sunnah, dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mengada-ada, maka kalian sungguh telah dicukupkan. Lakin ra'a anna hadza fihi khairun fastahsanaha. Tetapi orang yang mengamalkan bid'ah demikian, dia melihat ini adalah suatu kebaikan, kemudian dia menganggap itu adalah baik. Wa huwa fil haqiqah, padahal hakikatnya laisa fihi khairun, tidak ada kebaikan di dalamnya. Law kana fihi khairun la ja'a bihil kitab wa sunnah. Kalau seandainya itu adalah kebaikan, ketaatan, ibadah, itu adalah satu kebaikan yang sungguh telah datang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran dan sunnah penjelasannya. Wa ma kana rabbuka nasiya. Maryam 64. Allah mengatakan tidaklah Rabb kamu lupa dari perkara apapun yang manusia lakukan dari amal tersebut, sudah Allah sempurnakan ibadah. Tidak mungkin Allah, ya, lupa dengan syariatnya sehingga, ya, kalian memperbaharuinya, menciptakannya tanpa dasar persetujuan dari Allah melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah mengatakan dalam firman surah Al-An'am ayat 38, ma farratna fil kitabi min syai'. Dan kami tidaklah lalai luput sedikit pun di dalam Al-Quran, kitab, atau dalam kitab, ya, Al-Lauh Mahfuz, dari segala urusan Allah sudah, ya, sempurnakan. Fakullul khair wa kullul hidayah fil Quran. Jadi seluruh segala kebaikan dan segala hidayah itu terdapat dalam Al-Quran, was sunnah, dan dalam sunnah. Faman ja'a bi ziyadah, dan siapapun yang datang dengan suatu penambahan, laisat fil kitabi was sunnah, tidak ada datang dalam Quran dan sunnah, fahiya bid'atun marduratun, maka itu adalah dikatakan bid'ah yang ditolak dan sesat. Senang atau tidak senang manusia yang menerimanya, karena ini adalah perkataan Nabi dan perkataan Allah Ta'ala, sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ummu Abdullah zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha.
Beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada atasnya perintah kami, maka itulah suatu yang ditolak. Ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang menciptakan mengada-ada dalam urusan kami ibadah, agama, tidak ada darinya dari kami perintah kami, maka itulah ditolak. Fala yajuzu al-ihdaats fid din. Maka tidak boleh seseorang memperbaharui di dalam agama mengada-ada au amalu syai'in atau suatu amalan dari sesuatu lam ya'ti bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yataqarrab bihi ila Allah, kemudian dia menjadikan itu suatu kedekatan, ketaatan, ibadah yang dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Ada bid'ah, ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap segala bid'ah apapun itu adalah sesat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, mereka adalah manusia yang paling berilmu dan paham dengan agama ini dan tidak ada berbuat mengada-ada dalam bid'ah. Insyaallah kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Ya, sampai di sini akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.